Assalamualaikum, halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kali ini kita ada di bagian ketiga sebelum bagian terakhir yaitu tentang format SK PPPK ya. Nah, di bagian ini, bagian ketiga, kita akan membahas tentang pengangkatan PPPK ya. Masih dalam bahasan ini terkait perubahan peraturan dari BKN. Nah, di pasal 30, pengangkatan menjadi PPPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. A. Dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK. Nah, jadi mohon dibedakan ya Bapak Ibu, perbedaan PNS dan PPPK itu ada pada NIP. Kalau untuk PNS biasanya NIP dan kalau untuk PPPK itu namanya NIPPPK. Kemudian yang pertama, PPK dan calon PPPK menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Nah, nanti akan dibahas ya Bapak Ibu di bagian yang selanjutnya. Kemudian nomor 2, PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Nomor 3, dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan PPPK masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. B. Dalam hal keputusan pengangkatan PPPK ditetapkan secara kolektif, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12B dan lampiran 12C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Bagian C, keputusan pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf A atau huruf B disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sebelum PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas. Kemudian D, PPPK ditugaskan atau ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan. E. Gaji dan atau tunjangan PPPK dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau biasa kita sebut dengan SPMT. F. Pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf E sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Kemudian G, surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT sebagaimana dimaksud pada huruf E tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi PPPK. H. PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan. I. PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya. Kemudian yang terakhir, ketentuan pasal 31 ayat 2 dihapus dan ditambahkan satu ayat yakni ayat 3 sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 31, setiap calon PPPK pada saat diangkat menjadi PPPK untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi utama tertentu atau jabatan pimpinan tinggi media tertentu wajib dilantik dan mengangkat sumpah atau janji jabatan. Ayat 2 dihapus. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga untuk pengangkatan PPPK dalam jabatan fungsional
dan jabatan lain yang bukan merupakan jabatan struktural, tetapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Kemudian untuk nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 semuanya terkait lampiran-lampiran yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Dan pasal 11, peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2020, Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Bima Haria Wibisana ditandatangani, kemudian diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2020, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Widodo Eka Djahjana ditandatangani. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1332, salinan sesuai dengan aslinya. Badan Kepegawaian Negara, Direktur Peraturan Perundang-undangan Juha Leli Kurniatri, ditandatangani dan dicap BKN Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas lampiran-lampiran yang tadi sudah ada revisi-revisinya ya Bapak Ibu. Kita lihat bersama-sama.